Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inung Pusparani, kelas Pengauditan 1, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Berikut ini adalah analisis kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Pada bagian ini kita akan mengenal apa itu Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord, penyalur gas alam melalui pipa, dengan Houston Natural Gas. Bisnis ini bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas sampai pada bidang yang tidak berkaitan dengan energi. Enron yang muncul pada bulan Oktober 2001 adalah sebuah skandal besar yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan energi Enron yang berbasis di Houston, Texas. Skandal ini juga menyeret lembaga audit dan akuntansi Arthur Andersen, sehingga harus dibubarkan. Meskipun Arthur Andersen adalah salah satu dari 5 lembaga audit dan akuntansi terbesar di dunia saat itu. Merger ini dilakukan oleh pembisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Pada awal tahun 90-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan Enron untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia. Termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Kasus Enron mulai terungkap pada tahun 2001 hingga 2002. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika Serikat, padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan oleh keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam Gedung Putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Kronologis, fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron. Dilihat dari latar belakang penyebabnya, laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analisis model bisnis. Praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini adalah menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta memodifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasarkan profit sebenarnya. Lalu apa yang terjadi? Pada tahun 2001, partner KAP Arthur Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. Mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktik akuntansi dan bisnis Enron, dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Arthur Andersen. CEO Enron menugaskan penasihat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasihat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan.
Hasil investigasi oleh penasihat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncana secara kreatif. Setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang luas. Enron melakukan beberapa pelanggaran atau fraud, di antaranya yaitu menggelembungkan nilai pendapatan Mariner Energy, anak usaha Enron, dari 185 juta US dollar menjadi 366 juta US dollar. Tercatat sebesar 181 juta US dollar merupakan pendapatan fiktif. Meminjam dalam jumlah besar untuk dana operasional yang tidak dicatat sebagai utang. Sebagian pinjaman ini sekitar 8 miliar US dollar sengaja disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka atau disebut dengan trades of energy futures. Dana pinjaman lainnya diberi judul arus kas dari kegiatan perdagangan atau disebut dengan cash flow from trading activities. Enron menyalahgunakan special purpose entitas, diantaranya untuk menyembunyikan kerugian besar di anak perusahaan yang dimiliki Enron dengan menciptakan agreement tertentu untuk menutupi kerugian anak perusahaan. Selama 7 tahun terakhir, Enron melebih-lebihkan laba bersih dan menutup-nutupi hutang. Manipulasi kerugian disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. KAP Arthur Andersen. Andersen sebagai KAP telah mencederai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Pihak agen dalam hal ini, manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya. Hal ini disebut dengan self-interest oriented, dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu, apa yang dituai oleh Enron dan KAP Andersen dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis ini? Hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak, di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Menurut teori fraud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya yang merupakan perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, rationalization. Praktik bisnis Enron yang menjadikan bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya, atau ini disebut dengan social impact. Pada bagian ini merupakan pemaparan tentang dampak akibat kasus Enron dan KAP Andersen. Di antaranya yaitu pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB Public Company Accounting Oversight Board yang bertugas untuk mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik.
menentukan atau mengadopsi standar audit, serta menyelidiki KAP dan karyawannya. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. Berikut ini merupakan sejumlah jasa non-audit yang dilarang, seperti pembukuan dan jasa lain yang berkaitan, desain dan implementasi sistem informasi keuangan, opini fairness, fungsi-fungsi berkaitan dengan jasa manajemen, broker, dealer, dan penasihat investasi. SOX juga melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. International Federation Accountants pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar mereka bersikap profesional. Mereka dituntut untuk profesional dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan ada 3 poin penting yang tidak masuk dalam kriteria auditing, yaitu tidak independen. Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Tidak bertanggung jawab. KAP Andersen sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik, profesi dan ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. Di antaranya melalui deception, discrimination of information. Akhirnya, KAP Andersen ditutup di samping harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Melanggar kode etik. Pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktik bisnis yang sehat, melakukan deception, discrimination of information, coercion, bribery, dan keluar dari prinsip good corporate governance. Akhirnya, Enron harus menuai suatu kehancuran yang tragis dan meninggalkan hutang miliaran dolar. Berdasarkan kronologi dan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus Enron, dapat disimpulkan bahwa segala kecurangan yang terjadi di dalam suatu bisnis adalah sesuatu yang sulit untuk ditutupi. Meskipun dalam beberapa hal tampaknya dapat diatasi oleh manajemen Enron, namun pada akhirnya kasus tersebut terungkap oleh publik. Bahkan segala sesuatu yang ditutupi tersebut pada akhirnya menjadi kasus yang terus menggelinding hingga bangkrutnya institusi bisnis tersebut.